Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Hamdan wabarakatuh. katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan iman dan Islam, sehingga di pagi ini kita kembali bisa berjumpa dalam suasana yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah dan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini insya Allah kita akan kembali mendalami salah satu tema penting yang bagian dari salat dan sudah dipaparkan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari dari mulai takbiratul ihram sampai salam, dan ini bagian terakhir insya Allah yang akan dikupas tentang bagaimana cara kita setelah salat ya. Karena sallu kama ra'aitumuni usolli yang selalu disampaikan oleh guru kita, maka salatlah sebagaimana kalian melihat Rasulullah sholat ya, dan Rasulullah memberikan contoh-contoh yang banyak sekali dalam berbagai hadis ya, bagaimana Rasulullah sholat dan bagaimana juga Rasulullah setelah sholatnya. Dan insya Allah akan dibahas tentang bagaimana zikir-zikir yang biasa dilakukan oleh Rasulullah setelah sholat, dan ini bagian dari yang harus kita pahami dan beserta dalil-dalilnya tentunya, dan fadilah-fadilahnya yang ada dalam berbagai hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendoakan guru-guru kita yang selalu menemani kita setiap pagi untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, kemudian mempelajari agama ini dengan lebih baik lagi, sehingga kita termasuk mudah-mudahan Allah sandingkan dengan orang-orang yang soleh ya. Karena ketika kita berada dalam majlis ini tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan ini majlis ilmu yang memang setiap orang punya kewajiban untuk mendalami ilmu syariat ini sehingga kita paham dengan agama ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita doakan guru-guru kita ya, mudah-mudahan Allah selalu berkahi mereka, Allah beri kesehatan, Allah juga istiqamahkan dalam jalan dakwahnya, dan ini sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur juga kepada guru-guru kita yang sudah memberikan, menemani ya, membersamai kita selama ini setiap pagi, dan alhamdulillah wa syukurlah ini sebuah kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan apapun ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, guru kita sudah hadir dan insya Allah akan kembali mengupas tentang bagaimana zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, zikir setelah salat ya. Dan insya Allah ini bagian terakhir ya Ustaz ya. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Dan saya ingin sapa dulu nih antum nih, bagaimana keadaan pagi ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bibarakati doaikum, alhamdulillah. Alhamdulillah, wasyukurillah, dan mudah-mudahan jamaah semua juga yang hadir di sini ya berada dalam sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Amin. Amin Allahumma amin. Baik, Ustaz, Fadlatul Mashkurah, kita akan memulai kajiannya, dan silakan jamaah untuk kalau dalam dulu bahasa anak-anak yang bersidakap ya, dengan mempersiapkan mungkin alat pulpennya atau catatannya gitu ya, dengan menyimak secara khusyuk, dan mudah-mudahan ilmu ini akan masuk dalam hati kita. Fadlatul Mashkurah. Baik, syukran jazakumullah khair. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu sahabat LKI dimanapun berada, eh, calon penghuni surga semuanya. Alhamdulillah saya sudah nambahin 2 orang ke majelis ini. Yang lain sudah nambahin berapa? Seperti janji kita kemarin, kalau kita mau menyebar syiar, maka kita sepakat untuk nyebar ini ke begitu banyak orang gitu ya. Ini siapa yang barusan batuk nggak di mute nih? Baik, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin. Allahumma faqih Sulaimana faqihna. Allahumma latifna Daud latifna. Walhamdulillahi ala kulli halin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Alhamdulillah pagi ini Allah SWT masih berikan begitu banyak nikmat yang tidak mampu kita menghitungnya. Betapa tidak, ada miliaran simpul saraf yang ada di tubuh kita, kemudian Allah SWT aktifkan kembali untuk menerima begitu banyak karunia Allah SWT. Yang kita tahu bahwa dari 100 rahmat Allah, hanya 1 yang ditimpakan kepada kita untuk di dunia, sedangkan 99-nya nanti rahmatnya akan ada di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Saya selalu terkagum-kagum dengan informasi yang datang dari Rasulullah SAW ketika bicara tentang nikmat ini. Pantas saja di dalam begitu banyak ayat, salah satunya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, nggak mampu. Pagi ini Afwan, maklum vokalis ya. Biasa ngomong maksudnya. Pagi ini ada Mbak Deva Eva, ada Captain Bobby. Alhamdulillah. Ini maksudnya yang baru hari ini gitu ya, yang gabung baru hari ini. Yang lain udah wajah-wajah lama. Ya. Kita bersalawat kehadirat Rasulullah SAW yang dikenal oleh atau dianggap oleh begitu banyak orang. Lahirnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal, gitu ya. Tetapi saya mempelajari data yang valid. Ternyata itu dugaannya Imam At-Tabari. Dan sebagian ahli falak mengatakan hari Senin itu di tahun gajah ada beberapa. Adanya tanggal 2 atau tanggal 9. Gitu ya. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal ini malah kalau secara valid datanya itu tidak ada yang mendukung Imam At-Tabari. Karena memang tidak ada catatan khusus tentang tanggal berapa Rabiul Awal. Yang jelas tahun gajah lahirnya. Maksud saya nggak persoalan dengan tanggalnya, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW harus ada. Mengapa tidak? Dalam surat yang ketiga, ayat yang ke-31, Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat itu menyatakan bahwa bagian yang kemudian membuat kita menjadi memahami bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam kehidupan kita ini haruslah mengikuti apa yang Rasulullah SAW jalankan. Jadi barang siapa kemudian mengikuti Rasulullah SAW,
maka apa yang jadi konsekuensi logisnya adalah Allah akan mencintai orang yang mencintai Rasulullah SAW, dan Allah akan memberikan ampunan dosa kepada setiap yang mengikuti Rasulullah SAW. Nah, pada kesempatan pagi hari ini sebetulnya banyak hal yang bisa kita gali untuk eh, menjelaskan tentang bab sholat. Ada bahasan yang kita belum bahas, yaitu gerakan sholat di luar sholat, tapi eh, maksudnya di luar ajaran Rasulullah SAW tentang sholat, tapi menghukuminya seperti apa. Contoh, kita sedang sholat di lapangan, sholat id gitu ya, Idul Adha atau Idul Fitri, kemudian eh, sarung kita atau mukena kita tersingkap dengan angin karena lapangan, misalnya gitu ya. Maka gerakan menutup aurat itu menjadi di luar sholat tapi wajib kita kerjakan, gitu ya. Megang jenggot waktu sholat ini makruh hukumnya. Berpindah tempat untuk mencari sutroh, sebagian menganggap itu wajib, gitu ya. Mendirikan sutroh di depan kita yang setinggi hasta, ya, itu jadi kewajiban buat sebagian orang. Begitu juga dengan menutup mata pada saat sholat, itu makruh hukumnya. Nah, itu kita belum bahas itu fatwa-fatwa yang begitu, sehingga perlu insya Allah nanti suatu saat kita akan tuntaskan seluruh bab sholat ini, sehingga ketika kita memahami sholat ini seperti apa, untuk yang tertinggal nggak masalah, insya Allah di rekaman YouTube yang kita lakukan, Mas Nandar senantiasa memberikan linknya kepada kita. Gampangnya subscribe saja Majelis Keluarga Indonesia, nanti kita bisa melihat tayangan-tayangan para guru kita untuk melihat dari awal serial yang sedang dibahas. Kalau setiap Rabu kita membahas Asmaul Husna, setiap Kamis kita membahas Hisnul Muslim, maka kita baru sampai kepada bab sholat. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang zikir ba'da sholat. Ya. Zikir ba'da sholat adalah bagian yang kemudian setiap kita kadang-kadang hanya sekedar menghafalnya saja. Perlu diketahui bahwa kalau di dalam kitab Hisnul Muslim, di apa doanya, mari kita lihat beberapa fadilah-fadilah daripada zikir. Nah, Rasulullah SAW itu biasanya sebentar. Tolong saya diadepin ke Abid. Ini adepin ke Abid. Nah, gitu. Kasih. Baik. Rasulullah SAW biasanya setelah selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, beliau membiasakan tidak berdoa, tetapi berzikir terlebih dahulu. Apa Ustadz bedanya zikir sama doa? Kalau zikir mengingat Allah, tidak ada permintaan, hanya menyebut asma Allah saja. Tapi setelah berzikir Rasulullah SAW menambahkan doa. Jadi bedanya apa kalau zikir sama doa? Kalau zikir biasanya menyebut asma Allahnya tidak ada permintaan, cuma menyebut Allah aja. Contoh misalnya, yang paling gampang ya, yang paling gampang. Ini 7 urutan kita berdoa, bukan zikir ya. Jadi ada bagian zikir yang menjadi doa, ada doa yang sudah pasti jadi zikir. Mudah-mudahan nggak bingung. Jadi kalau zikir itu pada dasarnya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau doa ada permintaan kita. Jadi contoh misalnya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam konteks memohonnya itu memohon rahmat. Jadi contoh misalnya, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini tidak ada doa sama sekali. Ini zikir semua. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa bukan, ini zikir, gitu ya. Karena tidak ada permintaan sama sekali. Tapi begitu masuk Allahumma inni as'aluka, nah itu baru minta. Allahumma bla bla bla, itu biasanya minta.
gitu ya. Nah, maka pagi hari ini kita mempelajari tentang keutamaan zikirnya dulu. Jadi di dalam Islam Muslim, keutamaan zikir itu diantaranya Rasulullah SAW menyatakan bahwa perumpamaan orang yang ingat akan Robnya dengan orang yang tidak ingat dengan Robnya, ini seperti orang yang hidup dengan orang yang sudah mati. Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu, Allah, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu daripada infak emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu syahid. Ya. Para sahabat yang hadir ketika itu berkata, mau, wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ini kalau kita lihat di aplikasi apa doanya yang di apa Hisnu Muslim ya, atau aplikasi apa doanya yang di HP kita. Dikatakan di situ Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, ana inda doni abdi bihi. Kemudian aku bersamanya dengan ilmu dan rahmat jika dia mengingat aku. Jika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika dia menyebut namaku dalam satu perkumpulan, aku akan menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Dan bila dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan biasa, ya, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Ini luar biasa kalau kita bicara tentang fadilah zikirnya ini. Nah, mari kita membahas tentang zikir. Ada banyak, dan ada zikir ba'da sholat, ada zikir pagi petang, ada zikir sebelum tidur, ada zikir menuju ke masjid, ada zikir dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang zikir menuju masjid, zikir masuk masjid. Ya, itu ada doa-doa yang Rasulullah SAW lafazkan dan kemudian kita bisa melakukannya. Nah, mari kita perhatikan dari mulai yang pertama, yakni zikir ba'da sholat. Ini khusus untuk bab sholat saja. Jadi zikir ba'da sholat itu di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-103. Yuk kita lihat sama-sama. Yang di rumah monggo juga silahkan. Setelah mengerjakan sholat, hendaknya kita langsung berdiam, ya, tidak beranjak pergi. Mau dirubah posisi duduknya nggak apa-apa, karena dianjurkan untuk berzikir dengan zikir yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kurang lebih, kalau spending waktunya kira-kira 3 menitan lah, gitu ya, 3 menit ya, sekitar 3 menitan. Di An-Nisa 103, jelas ya. Faida qadai qadaiitumus shalah, ya, kalau kamu sudah menyelesaikan sholat, maka dikatakan fazkurullah, ya, berzikirlah kepada Allah, ya, qiyama, berdiri, ya, wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi artinya dalam kondisi apapun kita berdiri, duduk, berbaring, maka diminta oleh Allah SWT untuk berzikir. Faedah dikatakan di sini, ketika kamu merasa aman, maka dirikan sholat sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah wajib yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Ada yang mau membaca? Monggo, silahkan. Ada yang baca terjemahannya. Tafadhali. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Silakan di teks di chat sudah ada teksnya. Cuma surat berapa ya? Oh, ya. Silakan, ada yang ingin membacakannya. Silakan kalau mau ada yang mau baca.
Ayat berapa Ustaz? Saya udah. Ayat 10 di surat Al-Jumu'ah ya. Oh ya. Ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, jadi Maaf. karena dengan berzikir setelah salat itu, syukran jazakumullah khair. Zikir ini akan menjadi penambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam salat kita. Begitu juga dengan zikir. Maka seseorang telah menyambung ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sehingga dia tidak merasa cukup dengan ibadah sholatnya saja. Udah ya, udah sholat ya, udah ya, jauh gitu. Enggak. Ya. Jadi ada bagian yang kemudian ketika dia berzikir, eh, setelah sholat ini, kalau tadi Allah SWT yang eh, memberikan satu gambaran kepada kita tentang bagaimana seharusnya setelah selesai sholat, maka mari kita lihat. Ibadah itu kan kuncinya ada dua. Pertama ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagian ini yang kemudian harus kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya kepada kita. Sebentar. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yakni tatkala dihadirkan oleh beliau contoh-contoh yang menjadi sangat luar biasa, yaitu apa? Membaca istighfar. Ya, membaca istighfar 3 kali. Untuk apa istighfarnya itu? Apakah sekedar membaca saja? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan. Tapi istighfar itu menghadirkan satu permohonan kepada Allah SWT atas apa yang kemudian ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin ada yang sempat tidak baik, ada yang sempat tidak bagus, ada yang sempat tidak sempurna. Contoh misalnya, Astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah karena tadi kurang khusyuk. Astagfirullah, ada rukun yang mungkin belum terpenuhi dengan sempurna. Astagfirullah, tadi belum menyatukan antara pikiran dan perasaan. Karena setiap kita yang kemudian menghadirkan pikiran dan perasaan, otak kiri dan otak kanan, itu kemudian sinkron, maka kekhusyuan yang terjadi menjadi bagian yang kemudian tidak cukup hanya sekedar mengucapkan istighfar saja. Artinya gini, saya tidak hanya ingin sekedar mengajarkan bahwa begini loh caranya, tapi bagaimana cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala agar supaya kenikmatan ibadahnya, kelezatan imannya kita ambil secara keseluruhan. Bukan hanya sekedar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan disuruhnya 3 kali istighfarnya. Enggak cuma itu. Kemudian Rasulullah SAW membaca dalam hadis Muslim, beliau diriwayatkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idan sarafa minas shalah, kalau Rasulullah SAW selesai salat itu, kemudian beliau istighfara salasa, ya, 3 kali beliau beristighfar. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, tabarakta dzal jalali wal ikram. Itu yang Rasulullah SAW bacakan. Maka kita tidak perlu ribut dengan bacaan yang kemudian diajarkan oleh para ulama. Gitu ya. Misalnya ada yang lebih panjang lagi dari itu. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahina rabbana bisalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ita ya dzal jalali wal ikram. Boleh. Nggak ada masalah. Tapi setidaknya kita tidak merubah makna zikirnya yang di awal tadi. Karena ketika bicara tentang ada puji-pujian yang disertakan dalam pikiran kita. Ya Allah, Engkaulah keselamatan yang menyebabkan keselamatan, dan keselamatan hanya datang darimu. Maha suci Engkau, wahai zat yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan.
Itu bagian yang harusnya kita memunculkan keagungan-keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu, setelah sifat 3 kali, kemudian Rasulullah SAW membaca Allahumma antas salam. Kemudian Rasulullah SAW membaca Allahumma la mani'a lima a'taita. Mungkin ada sebagian kita yang mungkin belum terbiasa membaca ini. Jadi ketika itu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau menyatakan bahwa aku mendengar sami itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan yaqulu khalafas salat. Jadi aku mendengar setelah sholat itu Rasulullah SAW membaca La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jaddi minkal jadd. Jadi ketika tidak ada Allah yang berhak disembah selain Allah saja, tidak ada sekutu baginya, maka segala pujian yang kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu dan tidak ada yang mencegah apa yang Allah berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang dicegah. Jadi tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi kita manusia, dan bagi Allah lah semua kekayaan dan kemuliaan. Kemudian ketika kita membaca selanjutnya adalah sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melafazkan sesuatu dan kemudian diamati oleh Abdullah bin Zubair di ujung salat itu. Jadi beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Ya, kemudian diteruskan dengan lahun ni'matu wa lahul fadlu ya wa lahul tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini bagian yang kemudian Rasulullah SAW meminta atau tepatnya berzikir kepada Allah SWT. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Segala puji kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini adalah doa di mana kita merendahkan diri di hadapan Allah SWT dalam konteks tadarruan. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadamu. Kemudian semua nikmat, anugerah, dan pujian yang baik adalah tulillah. Semua dikembalikan kepada Allah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Dan kemudian mukhlishina lahuddin, dimurnikan ibadah kita hanya kepada Allah SWT. Sekalipun walau karihal kafirun, meskipun ada kebencian dari orang-orang kafir. Ya, nggak ada urusan gitu. Nah, setelah itu baru Rasulullah SAW membaca 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, 1 tahlil, jadi totalnya sekitar 100 kali zikir. Perhatikan tangan kita. Ini ada 5 jari yang ruas jarinya itu kalau kita mau bolak-balik itu ada sekitar 33. Ya. Kita coba ya. Kita mau coba subhanallah ya. 1 2 3 4 5. Karena buku jarinya ibu jari kita 1 2 3 4 5 gitu ya. Kemudian telunjuk ya. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Masya Allah. Allah mendesain tangan kita ternyata bisa digunakan untuk itu. Nah, maka cukup dengan kita menempelkan hitungan itu dari awal. Ya, kita ikuti saja hitungan ini, kemudian insya Allah satu tangan ini sudah 33. Diulang lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus itu. Kemudian selesai, kemudian takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Hati-hati ya, karena kadang-kadang kita mungkin sudah banyak yang tahu. Udah tahu nih Mas Ustaz, udah khatam saya. Baik. Boleh saja Anda khatam, tapi jangan-jangan tasbih kita nggak diterima. Tahmid kita nggak diterima. Takbir kita nggak diterima. Kenapa? Hatinya lalai. Karena apa? Saking cepatnya. Soal, 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 soal. Soal, soal, soal ini apa? Nggak jelas. Gitu. Maka kemudian jangan terlalu terburu-buru. Ya, banyak orang yang kemudian ketika membaca ini karena apa? Ngejar banyak, ngejar cepat. Padahal mestinya tidak begitu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dinikmati, diagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Seperti misalnya, mohon maaf ini, para calo di terminal, gitu ya. Grogol, 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 gitu misalnya. Eh, atau misalnya oh, Mas Selo, silakan Mas Selo. Mas Selo mau menyampaikan sesuatu? Izin lab dulu mungkin, Ustaz. Oh, ala izin live. Izin dulu sebentar, ada koordinasi. Oh, izin live tuh. Kalau izin koordinasi, kirain koordinasi sama apa? Afan, salah ngerti. Jadi kemudian memunculkan bagian yang kita mestinya tidak harus kita menuntaskan dalam konteks hitungannya, ya. Tapi bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya tadi saya bilang nama Allah ini nggak pantas disamakan dengan calo terminal. Gitu. Grogol, 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 grogol. Kok grogol. Gitu. Blame, 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 blame. Oh, kok blok M. Nah, marah, marah, marah. Enggak begitu. Gitu. Jadi nggak pantas Allah itu digituin. Jadi pantasnya Allah gimana ya? Dimuliakan. Betapa maha suci Allah, maha suci Allah. Sehingga kita adalah orang yang ketika kita mengagungkan, Allah akan teragungkan juga. Dan Allah akan mengagungkan kita. Gitu. Seperti halnya tadi di awal kita bicarakan. Ketika kita mempersembahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nikmati, kita hayati, kita betul-betul merasakan bahwa Allah itu besar, merasakan kebesarannya. Sehingga setiap kita melafazkan itu, kalau bisa nih, seluruh saraf kita berzikir, seluruh peredaran darah kita berzikir, seluruh oksigen yang ada di pembuluh darah kita, semua berzikir. Sehingga setiap inci dendrit yang ada di otak kita berzikir, seluruh otot berzikir, seluruh daging berzikir. Dan Masya Allah, seluruh bagian itu betul-betul larut di dalam tasbih, tahmid, takbir tadi. Gitu. Sehingga kita tahu bahwa ketika ini yang dihadirkan oleh seseorang, baru kemudian ditutup dengan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ketika kita meminta kepada Allah SWT, ini dikatakan oleh Ka'ab bin Uzrah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW ketika membaca 33, tasbih 33, tahmid, kemudian takbirnya 34. Itu adalah zikir-zikir yang tidak akan merugi orang yang mengucapkannya setelah sholat wajib, kata Rasulullah SAW. Ada juga yang kemudian membaca tasbihnya sampai 25 kali. Tasbihnya 25 kali, tahmidnya 25 kali, takbirnya 25 kali, tahlilnya 25 kali. Total 100 juga. Jadi ini riwayat dari Zaid bin Thabit ya. Adalah para sahabat itu diperintahkan untuk bertasbih selepas salat itu 33 tahmid, 33 takbir, kemudian tasbihnya tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Lalu ada seorang lelaki dari kalangan Ansar bermimpi dan dikatakan kepadanya, apakah Rasulullah SAW
telah memerintahkan kalian untuk bertasbih sebanyak 33, bertahmid 33 dan bertakbir 34, maka ia menjawab benar. Orang yang ada dalam mimpi itu mengatakan, jadikanlah semua itu 25 saja dan tambahkan tahlil ketika ia bangun pagi hari. Lelaki Ansar ini lapor ke Rasulullah SAW, menceritakan mimpinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian jadikan yang demikian. Jadi boleh yang mana saja ya. Jadi ketika kita membaca 25 ya, tasbih 25, tahmid 25 takbir dan 25 tahlil. Totalnya 100 gitu. Nah, tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, total 30. Ini ada riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, adalah Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ada dua perbuatan yang jika dijaga oleh seorang hamba muslim maka pasti dia masuk surga. Keduanya mudah tapi sedikit yang mengamalkan. Yaitu apa? Bertasbih di setiap selepas salat. Yaitu apa? Tasbihnya 10, tahmidnya 10, takbirnya 10, maka itulah 150 zikir di lisan dalam 5 waktu salat. Tapi ketika disebut oleh Rasulullah SAW, di timbangan mizan nanti berubah menjadi 1.500 kali lipat. Ketika bertakbir 34, ketika hendak tidur bertahmid 33, bertasbih 33, maka itulah 100 zikir di lisan, tapi di timbangan mizannya menjadi 1.000 kali lipat. Masya Allah. Ini hadisnya Abu Daud, disahihkan oleh Sahih Abu Daud. Nah kemudian membaca ayat kursi, ya. Kata Rasulullah SAW, man qara ayatul kursi, ya, dubura kulli sholatin, di akhir setiap sholat, maka dikatakan lam yamnahu min dukhulil jannah. Tidak ada yang menghalanginya kecuali dapat surga. Itu hadisnya An-Nasai dari Abu Umamah Al-Bahili. Nah setelah itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini dari Uqbah bin Amir hadisnya. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca Al-Mu'awizat, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu di setiap setelah selesai sholat. Baru kemudian pagi Rasulullah SAW membaca, ini dari Ummu Salamah, ya. Nama aslinya sih Hindun binti Abi Umayyah. Beliau menyatakan biasanya Rasulullah SAW ketika sholat subuh, setelah selesai salam, beliau membaca. Ini subuh saja ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, dibacanya di subuh. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nah ini zikir yang termasuk sudah mulai membaca doa. Gitu. Benar sebagian riwayat ketika selesai sholat Rasulullah SAW membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu dibaca 100 kali. Ya. Allahumma firli atau Rabbi firli ya wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali juga yang lafaznya Baihaqi. Ya. Nah itu biasanya dibaca pada saat selesai sholat duha biasanya lebih banyaknya di situ. Nah, kalau dari Mu'adz bin Jabal, ini ada doa yang kemudian Rasulullah SAW pernah menarik tanganku sambil berkata, ya Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu dan sungguh aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepada engkau, wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan setiap akhir salat untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Maka sampai sini dulu. Insya Allah kita akan membahas bagian yang berikutnya. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Fayatabatul masykur. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan ini variasi-variasi doa yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan bilangan-bilangan yang bersumber dari hadis Nabi ya. Tadi ada dari 33, ada 25, ada 10 saja dengan tadi yang sudah dijelaskan. Mudah-mudahan kita biasa melakukan, silakan pilih mana yang biasa dilakukan, dan ini menjadi sebuah kebiasaan yang mudah-mudahan
Saya membaca sebuah hadis Nabi dari riwayat Muslim, Ustaz. Ya, Kalau membaca 33 itu dan total jadi 100 dengan tahlil gitu ya, nah, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan katanya. Masya Allah, Nah, Masya hadis Allah. Nabi riwayat Muslim, dan ini tentu sebuah padilah yang luar biasa yang apabila kita tinggalkan sama sekali ya. Kita membiasakan setelah sholat, kemudian membaca zikir-zikir tadi yang sudah urutannya sudah dijelaskan tadi, dan mudah-mudahan menjadi sebuah kebiasaan kita di setiap kali setelah sholat. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Bu Yanti, silakan. Izin tanya, Ude. Ahlan, hayakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zikir untuk berangkat tidur, seperti yang Ude bilang tadi, tasbih, tahmid, tahlil. Ya. Nah, itu kan kita kalau habis Isya itu udah baca tuh. Ya. Nah, Itu ba'da sholat ya? Ba'da sholat ya? Pisahkan. Oh Pisahkan. gitu. Ba'da sholat, Berarti ba'da kalau mau sholat. tidur Kalau mau kita, tidur, nambahin lagi. oh iya. Iya. Satu lagi deh. Mangga. Eh, saya baca di sebuah buku mengenai sholat duha. Ya. Jadi di situ setiap hari setelah sholat isyraq, duha, 4 rakaat atau 2 dengan maksud istikharah. Nah, itu maksudnya gimana itu, Tat? Jadi Rasulullah SAW tidak melazimkan sholat duhanya setiap hari. Tetapi kadang-kadang Rasulullah SAW melakukan istikharah. Untuk apa? Kok nggak ada masalah kok. Sebagian kita kemudian menganggap bahwa kalau yang namanya istikharah itu seolah-olah harus ada masalah dulu baru sholat istikharah gitu ya. Padahal yang Rasulullah SAW lebih sering lakukan itu adalah istikharah untuk menetapkan hati, untuk mengokohkan hati. Ketika bicara tentang begitu banyak persoalan dalam hidup ini, untuk mengokohkan hati. Saya mau lakukan ini, maka itu yang diteguhkan dalam hati. Saya mau lakukan ini yang mau dijalankan. Jadi istikharah yang dimaksud di situ adalah kita mengganti duha kita. Tidak selalu terus-terusan duha juga nggak apa-apa. Gitu. Wallahu a'lam. Itu berarti maksudnya kita duha beda, istikharah beda gitu. Atau kita Baik. cukup duha, baca doa istikharah gitu. Apa bagaimana, Tat? Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Nanti insya Allah setelah ini, insya Allah saya akan membahas lebih detail tentang sholat-sholat sunnah. Dari mulai sholat rawatib, sholat tahiyat masjid, kemudian sholat-sholat ini dan itu dan segala macam, sampai sholat yang nggak ada rukunya, gitu. Yaitu sholat jenazah, gitu. Atau sholat gaib kalau nggak ada mayitnya. Jadi insya Allah itu akan saya bahas lebih detail nanti di bab sholat sunnah. Gitu ya, Uni? Siap, jazakallah Baik, khair. maka Ude. dari barakallahu fiik. Pak Husairi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Husairi. Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Lihat mukanya langsung seger saya. Amin, amin. Mangga, mangga. Izin bertanya, konteks dengan tadi zikir setelah sholat, Nah, kalau kita mendawamkan beda dengan yang Rasul ajarkan, itu termasuk kategori penyimpangan atau disebut bid'ah atau tidak? Contoh, zikir yang tadi kan astagfirullah, astagfirullah 3 kali aja. Nah, tapi kita mengamalkannya yang dibaca astagfirullahaladzim sampai habis, kemudian disambung dengan Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani itu juga 7 kali, 7 kali. Nah, itu masuk kategori bid'ah nggak Pak Ustaz? baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi di dalam permasalahan agama ini kata Rasulullah SAW secara umum, man amalan amila laisa min amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan selain urusanku dalam hal agama ini, maka tertolak. Ya, maka mari kita lihat apa yang dimaksud oleh beliau adalah bagian yang kemudian pertama tidak ditujukan kepada Allah. Ya, yang kedua menganggap Rasulullah SAW kurang lengkap doanya. Nah ini kan bagian yang kemudian tidak boleh kita punya niat seperti itu. Tapi kalau misalnya kita belum sempat belajar penuh tentang apa yang datang dari Rasulullah SAW itu belum kita hafal semua, atau kita diajari sama ustadz kita diajarinnya lafaz yang itu, selama kita yakin itu ada hadisnya,
selama kita yakin itu ada tuntunannya, maka yang yang perlu kita pahami adalah selama saya mengerjakan berdasarkan dalil yang memang ada, maka ini bukan bagian dari bid'ah. Kalau misalnya kita melakukan, kalau lafaznya mungkin agak mirip-mirip, beda-beda dikit, kemudian contoh misalnya, apa arti dari doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is? Aku berlindung kepada Allah dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan. Boleh nggak? Karena doa itu baik, saya pakai buat mau makan, buat doa mau makan. Boleh nggak? Kan doanya isinya baik. Nggak apa-apa dong. Nah itu namanya apa? Ngarang. Kalau udah begitu. Karena ini doa masuk kamar mandi kok malah dipakai buat makan. Meskipun secara mana doanya bagus. Gitu. Contoh misalnya, kita mau apa misalnya, kita mau bertamu misalnya. Kita berdoa sambil salaman gitu. Allahumma jannibna syaitan wajani bin syaitan ma razaqtana. Kan nggak pantas kita baca doa itu, doa buat hubungan sama suami istri kok malah dipakai buat itu. Artinya ini sudah memindahkan fungsi daripada apa yang biasanya Rasulullah SAW lazim kerjakan. Begitu ya. Nah, selama doa itu untuk bagian yang memang kita maksudkan, contoh misalnya tadi kita membaca Rasulullah SAW biasanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kita dipenuhi itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku dan seterusnya gitu ya. Kalau kemudian diteruskan dengan konteks seperti itu, selama tidak merusak makna awal, maka enggak ada masalah. Gitu ya. Tapi kalau kemudian memindahkan pada fungsinya, ini menjadi salah. Dan sebaiknya memang kita berusaha untuk mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan sekali lagi, pastikan bahwa itu semua ada dalilnya. Gitu, Pak Usairi. Punten. Lanjut dikit. Mangga. Kalau misalnya, ya berarti habis zikir kita ikutin susunan yang sudah Rasul ajarkan. Nah, Kemudian kita anggap misalnya ada sholat ba'diyah, kita sholat ba'diyah, ya. baru kita lanjutkan zikir-zikir yang tadi itu berarti udah putus dari sholat berarti kan ya. Baik. Kita baca Allah manta robi Baik. sampai 100 Ya. kali gitu. Baik. Rasulullah SAW biasanya begitu beliau selesai sholat fardu, sekali lagi, selesai sholat fardu, beliau alaihissalam berzikir. Selesai berzikir, beliau berdoa. Begitu berdoa, kemudian beliau tutup doa-doanya dengan sholat ba'diyah, kalau ada ba'diyahnya. Jika setelah selesai, beliau selesai sholat ba'diyah itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian beliau tinggalkan zikirnya. Jadi dipenuhi zikirnya pada kondisi di sholat fardunya tadi. Sholat fardu, zikir, doa, tutup dengan ba'diyah, selesai. Ritual yang Rasulullah SAW lakukan seperti itu. Gitu Pak Usaid. Keren. Afwan, barakallah. Mbak Nita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat betul hari ini Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Kok Wasallam. jauh suaranya Mbak? Ya Allah, bentar. Kok kayak ngomong di balik bantal? Maaf, kita hari ini merayakan, memperingati sebenarnya kelahiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Ya, tadi udah menjelaskan mengenai sholat dan zikir yang pada saat ini mempergunakan tangan kita yang kanan ya. Alhamdulillah saya sudah menggunakan seperti itu dan sudah meninggalkan tasbih-tasbih yang biasanya kita pakai. Nah, tapi kan tadi cara Ude menghitung itu dari sebelah kanan terus ke kiri gitu ya. Sementara saya melakukannya tuh agak bingung kalau karena yang udah terbiasa tuh saya balik lagi jadi 33 tetap gitu. Saya pikir toh jumlahnya sama kan Ude ya Ya, gitu. nggak Apa itu apa-apa.
Oh ya. Nah, kemudian pada saat kita sholat zuhur dan asar, eh, bukan kadang ya, memang karena kita masih banyak aktivitas lain, kita tidak melakukan zikir yang seperti apa yang kita lakukan pada saat kita setelah sholat subuh dan sholat maghrib ataupun isya. Nah, itu bagaimana Ude? Waktu dulu tuh saya pernah nanya sama Ude, Ude kalau gitu gimana sambil jalan? Kata Ude gitu kan. Nah, iya, tapi kan kadang-kadang kan nggak connect juga ya Ude ya, masih mau ngerjain yang lain terus terutama kalau zuhur dan asar ya, karena itu kita pasti ada aktivitas. Kalau subuh memang sama maghrib dan isya tuh kan kita insya Allah punya waktu agak luang gitu loh. Nah, terus yang terakhir, yang pertanyaan saya tuh adalah gini Ude, bagaimana kita menghusukkan diri pada saat kita sholat, seperti yang pernah saya baca juga bahwa pada saat kita terlintas saja sedikit di pikiran kita, ini ya, uh, nanti masak apa ya, atau misalkan habis ini apa ya, nah gitu kan, itu kan katanya setan sedang mencuri ya, mencuri dari ibadah sholat kita. Nah, bagaimana caranya menghusukkan supaya memang kita mungkin di rakaat pertama full jujur, Uje. Tapi nanti pas di rakaat kedua ada gitu yang seperti saya bilang setan mencuri perhatian kita atau kekhusukan kita. Nah, bagaimana itu caranya untuk bisa Baik. kita tetap istiqomah? Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau mengerjakan zikir sambil apa namanya, ini sekaligus menjawab Mbak Mei ya. Pakai tasbih boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Gitu. Bahwa ada apa namanya hadis yang menyatakan ada sahabat yang ngitung pakai biji kurma, gitu ya. Ada yang pakai kerikil, gitu ya, untuk menghilangkan hitungan. Selama konsentrasi kita bukan pada biji-bijiannya, mau apa namanya tasbih yang dari kayu kokal, mau tasbih yang dari marmer, mau tasbih dari platinum, apapun yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai yang apa di jempol itu, cincin Digital. apa namanya? Cincin dikir gitu ya, ada biasanya ditaruh di tangan kemudian sambil zikir boleh juga, nggak ada masalah. Bahkan baru-baru ini ada beberapa fatwa yang kemudian muncul menggunakan tasbih itu nggak ada masalah. Jadi kalau kita mencapai satu tujuan pakai wasilah-wasilah selama bukan itu jadi tujuannya, saya pribadi berprinsip kemudian tidak ada masalah. Kita mau ngitung pakai begini juga boleh, mau subhanallah 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 begini juga boleh, ngitung kaki mau mau pegang apalah terserah gitu. Pokoknya yang penting intinya adalah hitungannya gitu ya, bukan bukan pada masalah itu. Nah, bagaimana dengan sambil mengerjakan? Boleh-boleh saja kalau emang kita nggak punya waktu untuk, karena biasanya perempuan itu ada aja yang dikerjain ya. Soalnya eh, ibarat pemain drum, kaki kanan nginjek bass, kaki kiri simbal gitu ya, pakai hi hat, kemudian tangan kanannya bisa lari kemana saja, kemudian kirinya jaga snare gitu ya. Jadi deng deng stak deng 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 stak gitu. Itu bagian yang kemudian memang multitasking itu biasa perempuan begitu itu. Jadi mungkin mungkin apa contohnya mungkin salah karena pakai alat musik yang nggak dibolehin gitu ya. Tapi maksud saya gini, eh, kemampuan untuk melakukan secara multitasking itu dimiliki oleh setiap perempuan. Laki-laki nggak bisa, dia fokusnya satu aja, kerja yang satu ya kadang-kadang nggak beres gitu ya. Eh, Ketika seorang ibu itu bisa kaki kirinya ngapain, kaki kanannya ngapain, tangan kirinya bisa ngapain, tangan kanannya ngapain. Sementara di kepalanya udah ada beberapa step yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Pagi-pagi ya, kalau Bu Ari ini bilang ketercekan gitu ya, apa serba hektik. Jadi kadang-kadang tangan kanan bangunin, tangan kiri pegang sutil, sambil menuju ke apa tempat baju kotor masukin ke rendeman air gitu. Sementara nyalain air itu tahu betul kayak ada timernya gitu. Klek 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 klek. Itu sambil ngerjain ini itu seolah-olah ada tingnya dan kemudian segera menuju ke mesin cuci langsung dimatiin.
Itu luar biasa perempuan bisa begitu itu, dahsyat banget. Ya. Nah, tapi laki-laki nggak bisa begitu. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa ditinggalkan untuk berzikir barang sedetik, barang semenit, barang sebentar, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau misalnya mau dijeda karena nggak bisa ngerjain berikut dengan itu jadi hilang khusyuknya, monggo silahkan dijeda juga nggak ada masalah, gitu ya. Eh, Pagi ini saya belum zikir ba'da sholat karena saya harus ngerjain ini itu segala macam. Tinggalkan dulu. Kita mengerjakan itu, tapi memang ada bagian yang kemudian malaikat itu akan berdoa untuk kita ketika kita belum berpindah tempat duduk. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. Ini bagian yang kemudian setiap kita mendapatkan fadilah dari itu. Masa iya sih sebegitunya banget urgensinya sampai nggak bisa nahan barang sebentar. Tambahin kayak setiap sholat itu 3 menit gitu untuk kita bisa berasing masuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tetap memaintain hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, Mbak Nita. Kemudian soal khusyuk. Lihat surat yang keempat ayat 56. Maaf. Surat yang kedua ayat 45 46. Ya, surat 2 ayat 45 ayat 46. Surat yang kedua ayat 45 itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tolong koreksi saya kalau keliru karena biasanya suka nggak inget saya kalau lupa itu. Wasta'inu bisabri wassalah innahu lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Akan tetapi sesungguhnya yang demikian itu adalah sungguh berat. Kecuali buat orang-orang yang punya rasa takut. Orang yang punya rasa takut seperti apa? Di 46-nya dijelaskan. Alladzina annahum mulaku rabbihim. Orang yang merasakan bahwa dia bertemu dengan Allah. Ini Allah lagi merhatiin saya loh, lagi nyatet saya. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Disebut lagi innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu al-alim, Allah itu al-basir. Tahu betul, memperhatikan banget apa yang ada di gerakan hati kita itu. Sehingga ketika kita merasakan bahwa aduh saya ini dilihat sama Allah SWT, maka nggak mungkin saya mikirin ayam, mikirin masak apa dan segala macam. Karena Allah sedang melakukan penilaian terhadap sholat saya. Maka seolah-olah kayak presenting. Ladies and gentlemen, and now please welcome to Yunita. Gitu ya. Ya Allah, ini adalah sholat yang paling indah yang akan saya persembahkan sebagai amalan andalan saya. Allahu Akbar. Beda. Pasti beda. Bayangkan kalau kita kemudian berhadapan dengan Sang Maha Agung, Masya Allah. Enggak usah itu deh. Misalnya gitu. Ini saya memberikan satu analogi yang sederhana saja. Kira-kira kalau MK ini diundang sama Sultan Hasanah Bolkiah di di Brunei Darussalam. Kira-kira cara kita ngomong pasti belajar. Kalau perlu ikut itu tuh John Robert Power gitu short course kepribadian gitu. Bagaimana berdirinya, bagaimana duduknya, bagaimana masukin tangannya, bagaimana meletakkan tasnya, bagaimana dining etiketnya, bagaimana ini itu apa segala macam dan seterusnya. Kira-kira saya duluan yang salam atau how to behave itu berhadapan dengan Allah SWT. Kalau sama Sultan Hasanah Bolkiah sebegitu ribetnya, betapa sama Allah SWT kita mestinya punya rasa yang sama. Saya akan menghadapi zat yang maha memiliki diri ini. Zat yang betul-betul sempurna, zat yang telah memberikan saya begitu banyak nikmat. Nggak mungkin kita nggak khusyuk itu. Maka di situ dikatakan, di ayat itu, di ayat 46-nya, bahwa Allah SWT alladzina anahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Dia sadar betul bahwa dia akan kembali kepada Allah SWT yang Rasulullah SAW sudah wanti-wanti. Awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling awal dihisab oleh seorang hamba oleh Allah SWT pada seorang hamba adalah salatnya.
Faidah sholahat sholahat sairul amali, faidah fasadat fasadat sairul amali. Berani kita mempertaruhkan sholat kita kemudian menjadi nggak khusyuk, terus kemudian kita ngarang ini itu apa segala macam pikiran kita, sementara kita punya sholat yang kemudian sangat boleh jadi belum diterima sama Allah SWT. Maka perhatikan oleh setiap kita bahwa sholat itu big deal. Kenapa sih syariat yang 5 ini dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak untuk sholat. Bab syahadat lewat Jibril, bab puasa lewat Jibril, bab zakat lewat Jibril, bab haji lewat Jibril, semua. Walakin sholat, lah. Untuk sholat, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur, sampai kemudian diberikan mandat khusus bahwa sholat itu seperti itu. Kan artinya kita tidak bisa main-main. Kalau Allah SWT sudah tidak main-main dengan sholat kita, maka sholat kita itu adalah bagian yang kemudian kita harus betul-betul menjaga. Jangan karena terlalu sering. Jangan kata anak-anak kita kalau suruh sholat, ayo sholatin ayo, udah pernah. Ayo sholatin ayo, udah sering. Ya Allah, ya Rabbi, nggak gitu. Maka ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi memahami bahwa kekhusyuan itu adalah rasa khawatir kita terhadap amalan sholat kita, khawatir terhadap penglihatan Allah SWT terhadap sholat kita yang rusuh dan acak-acakan dan compang-camping itu. Maka mestinya muncul rasa takut dengan khasyah yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Budiah, mangga. Jadi mau nanya Budiah? Silakan Bu Dia. Kepencet atau gimana? Iya, iya. Sudah ada? Oh, ada Bu. Silakan, Enggak. silakan Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Ini saya mau tanya, ada 3 pertanyaan, maaf. Ini tuh Masya Allah. sebetulnya mau ditanya di minggu lalu, tapi tidak terburu gitu. Ya, Silakan. yang pertama ini kan ketika sholat itu kening tuh harus nempel ke itu ya, ke Ya. apa? Ya. Dan tidak boleh tertutupi oleh mukena gitu ya. Ya, Dan betul. Nah, ini bagaimana dengan orang yang bercadar, yang ditutup itunya? Karena Ya. saya punya murid, ada beberapa murid yang bercadar gitu. Ya. Bismillah. Saya mau, Baik, bagaimana? bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Selama sholatnya itu di tempat yang tidak terhijab dari laki-laki dan perempuan, maka biarkan dia pakai cadarnya. Tapi kalau di tempat yang terpisah gitu ya, ada hijab antara laki-laki dan perempuan, ingatkan dia untuk membuka cadarnya. Oh, Gitu. jadi kalau itu boleh ya, kalau misalnya kan kalau sholat berjamaah ya, Ya. zuhur, Ya. nah itu mereka nggak apa-apa pakai itu, Biarkan. biarkan saja. Oh. Tapi kalau sudah tidak ada laki-laki, yakin bahwa tempat itu tidak ada laki-laki yang bisa lihat, nggak ada kaca yang bisa dilihat sama laki-laki, maka nggak apa-apa. Dia ingetin aja. Ini aman di sini, insya Allah niqabnya boleh dilepas, nggak ada apa-apa. Oh. Gitu. Jadi hidung dengan itu nempel tanpa Ya. terang nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Yang kedua ini, saya kan ada cucu ya, kalau sholat suka berjamaah gitu, Ya. yang usianya 5 tahun sama 7 tahun. Nah itu niat kita, kan mereka belum itu sebetulnya ya, cuma ikut-ikutan gitu ya. Nah niat kita untuk sholat berjamaah atau sholat sendiri, karena mereka kan sebelumnya kan belum, cuma ikut-ikutan aja gitu. Iya, iya. Sholat sendiri, Bu. Jadi niatnya bukan niat berjamaah ya. Iya. Oke. Terus Niat sholat sendiri, tapi niatkan ya Allah mudah-mudahan hidayah kepada mereka tidak hanya hari ini saja, tapi selanjutnya mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Boleh ditambahkan, iya, boleh ditambahkan dengan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Boleh dimintakan seperti itu. Tapi untuk sholatnya tetap sendiri dan biarkan mereka mengikuti apa yang kita kerjakan. Padahal
Nanti umur 7 tahun baru belajar sholat, umur 10 baru kemudian diwajibkan sholat, bahkan dengan pukulan yang menjerakan. Ringan. Iya. Kemudian yang ketiga yang al-ma'surat ya, doa al-ma'surat Ya. setelah apa ya Subuh pagi dan asar. ya. Iya. Kan ada contohnya, ada yang kebanyakan tuh 3 kali misalnya. Ada yang kubro, ada yang sugra wazifahnya. Itu sebetulnya yang kalau seperti saya kan terburu-buru misalnya Iya, waktunya ini, iya, iya. tidak keburu 3 kali, kadang sekali, kadang 3 Masya kali. Allah, Kalau Masya yang Allah. sekali itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak juga nggak apa-apa, wong sunnah. Ya kalau sudah terbiasa kan tidak enak gitu ya. Iya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, kalau bahasanya Bu Arini itu ketercekan gitu orang Semarang bilang. Jadi kalau kita lagi betul-betul nggak bisa, benar-benar waktunya nggak ada dan harus segera mengerjakan yang lain, maka tadi saya bilang disambi mengerjakan sesuatu. Ya saya juga nggak ada sering masalah. begitu, jadi Nggak baca apa-apa. al-ma'surat itu sambil cuci piring, Iya, sambil nggak apa-apa. masak gitu. La Nggak apa-apa. yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan kasih. kita. Mangga. Terima kasih. Pak Muhar Fauzana. Pak Muhar atau Bu Fuhar? Muhar Fauzana. Kalau waktu ziarah kubur ada yang baca sholawat seperti sholawat Naria itu, terus apa namanya? Ini berdoanya panjang gitu deh. Gimana udah? Iya. Di dalam bab ziarah kubur tentu Rasulullah SAW berpesan kepada kita, jangan jadikan kubur itu sebagai tempat ibadah. Kalau kita baca lagi Hisnul Muslim di bab ke-17. Silakan dibuka ya. Bab 17 itu doa terkait jenazah. Apa yang dilakukan sama Rasulullah SAW ada semua di situ. Gitu ya. Ada semua di sana. Doa ziarah, doa setelah jenazah dimakamkan, bagaimana bersalam kepada kubur dan seterusnya. Itu tuntunannya ada di situ. Adapun membaca Al-Qur'an, membaca Yasin, membaca doa-doa yang panjang memang tidak disyariatkan. Jika ada yang mengupayakan seperti itu, kita boleh mengingatkan. Maksudnya nanya gitu ya. Husnuzon aja mereka punya dalilnya gitu ya. Tapi boleh ditanyakan kepada mereka, boleh tahu nggak ini dalil dari mana gitu. Sehingga kita betul-betul berupaya untuk mengerjakan sesuatu betul-betul yang sesuai dengan tuntunan. Karena ibadah itu masalah yang tauqifiyah. Ibadah itu masalah yang kemudian tidak boleh kita bikin sesuatu kayak Pak Usairi tadi, takut bid'ah. Gitu. Khawatir masuk ke dalam bid'ah. Gitu. Jangan sampai kita, apa istilahnya kalau orang Depok bilang capek digawe teka pakai gitu ya. Jadi, makasih sayang. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu yang sudah pasti firm, itu Rasulullah SAW yang ngomong, tenang kita, lebih nyaman mengerjakannya gitu. Ketimbang diterima apa enggak ya gitu kan, enggak nyaman juga kok digituin gitu ya. Kurang lebih begitu Bu atau Pak nih, Muhar Fauzana, Ibu kali ya. Mbak Lia, oh iya, Tayyib. Ummu Winona, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mungkin tinggalan apa belum dapat apa gimana. Ana cuma nanya, mungkin belum masuk materi atau bagaimana tentang sholat berjamaah Ustaz. Ya, Waktu belum. pas belum ya Ustaz. Belum. Gitu, nanti aja Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan, barakallah. Seneng banget nih Ummu Winona nih. Nyalip di tikungan deh. Tayyib. Baik. Bukan soalnya alif Ustadz, karena kan sehari-hari kita melakukan sholat berjamaah dengan anak. Gitu loh Ustadz. Tayyib. Syukran Ustadz. Afwan. Insya Allah nanti kita akan mengupas lagi ya, Ustadz ya. Berarti lanjut tentang sholat dan nanti ada beberapa sholat sunnah yang insya Allah akan mungkin sholat berjamaah dulu atau sholat sunnah dulu Ustadz, nanti yang insya Allah akan dibahas. Sholat berjamaah dulu. Sholat berjamaah, kemudian ada sholat sunnah yang insya Allah kita akan menuntaskan tentang sholat ini karena ini tadi disebutkan dalam sabda Nabi, awal ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Jadi awal yang pertama dihisab itu
adalah sholat, dan ketika sholatnya baik maka akan baik juga seluruh amal yang Nah, lain. Nah, itulah sangat penting kenapa kita harus sangat kepake ya, sangat paham tentang bagaimana sholat kita ya. Tadi alhamdulillah sudah diulas panjang lebar sampai 9 episode, dari mulai apa namanya takbiratul ihram sampai salam, salam. kemudian ada doa-doa dan setelah sholat ya, dan itu sudah disontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita enak sebenarnya Ustaz ya. Ya. Tidak perlu harus berkreasi, berinovasi karena sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya, ya udah ittiba aja sama Ya. Rasulullah. Itu lebih aman bagi kita. Punten Ustaz Silakan, Halis, ini ada Mbak Yuyun nih. Bu Yuyun ya. Mbak Yuyun silakan. Mangga, Mbak Yuyun silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ude izin bertanya. Hayakallah. Begini, kalau saya sering kadang beraktivitas di luar, naik kendaraan umum gitu, suka pakai tasbih digital, Ya. saya zikir aja gitu. Ya. Tahu-tahu pas saya lihat di layar, oh udah kadang sampai 200 gitu ya, kadang sampai banyak itu. Maksud saya itu supaya daripada pikiran saya kosong, jadi saya bisa tetap terkoneksi gitu dengan Allah. Ahsanti. Apakah diperbolehkan seperti itu? Ahsanti. Luar biasa. Kalau semua bisa begitu, itu ibaratnya yang disebut dengan zikir khaufi. Zikir yang samar. Gitu. Makanya ulama-ulama kita itu kalau lihat sebagian ulama di kalangan Syafi'i ya, itu biasanya kemana-mana bawa tasbih atau gelangnya itu ada karetnya gitu. Dia turunin sebentar, dia pelintir tasbih itu kecil-kecil, kecil aja gitu. Dia tarik sebentar gitu, dia pelintir. Nanti begitu mau ngobrol apa segala macam, dia lepasin lagi, dia taruh lagi dan segala macam. Padahal dalam hadis juga dikatakan nggak boleh kita pakai perhiasan seperti perempuan. Padahal itu bukan perhiasan, itu sebetulnya hanya untuk berzikir saja. Nah, hal-hal yang begitu kalau saya lebih sifatnya ya daripada melalaikan gitu ya, pakai jam bagus mahal tapi ngelihatnya hanya untuk nunjukin kepada orang lain, nah, kan gitu, jadi riaknya jatuhnya begitu. Mendingan sesuatu yang kemudian kalau itu terus tanpa tasbih pun sebetulnya kita sudah bisa mengerjakan itu, tapi kan ada sugesti lain kalau kita pegang tasbih. Masa pegang tasbih cuma didiemin aja, nggak mungkin. Nah, itu kedorong untuk itu. Jadi sebagai sebuah wasilah nggak ada masalah. Dan Itu ya. bilangan tidak perlu harus ditentukan saja, silahkan aja berapapun ya. Nah. Ya. Saya khawatirnya masalah ini apa namanya, jumlahnya kok jadi nggak apa-apa Mbak Yun. Ya. Dan berzikirlah sebanyak mungkin ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan. Zikran katsira ya. Afwan. Zikran katsira. Masih ada nih, masih banyak nih Ustaz. Zikran udah. Baik. Afwan. Silakan ya, singkat padat pertanyaan ya. Bu Elvina, silakan. Baik Ustadz. Ustadz, saya kadang-kadang kalau sholat itu kadang-kadang kan suka khusyuknya hilang gitu. Iya. Terus kemudian saya tidak sengaja tuh mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jadi mengucapkan tawud terus meneruskan apa yang dilakukan. Tambahkan meliupkan ludah ke kiri kalau Rasulullah SAW. Jadi begitu diganggu dengan khinzib atau kharzab itu, auzubillahi minasyaitonirrajim, meniupkan ludah ke kiri. Untuk menghinakan setan. Udah bener banget. Belvina. Udah takutnya tambahkan doa bagaimana? Iya. Enggak ya? Enggak. Ustadz ya? Baca ta'awuz, kemudian tiupkan ludah ke kiri kalau hilang khusyuknya. Hilang khusyuk, hilang rokaat, hilang ayat itu kadang-kadang, udah sering ayat ini saya baca, tapi kok tiba-tiba ngeblank gitu. Itu kerjaannya konsep atau khinzib tadi itu. Sering lupa kadang-kadang. Iya, sama Bu. Saya juga kalau sering lupa tuh suka nggak ingat emang. Meludahnya jangan ada isinya saja, meludahnya ya. Iya, itu meniupkan ludah, bukan meludah ya. Bukan meludah. Ada isinya, apalagi sudah berjamaah itu bisa. Tampar sama yang sebelahnya, ngapain gitu kan ya. Bu Sri silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini sebenarnya menyambung tadi pertanyaan Ibu Nita ya. Satu kok sering begini Pak Ustadz. Dulu apalagi waktu masih bantu Bapak ngantor ya Pak Ustadz. Banyak sekali persoalan-persoalan yang begitu masuk sholat
gitu ya, begitu iya karena budu wa iya karena nasta'in gitu ya, atau doa di antara dua sujud itu ya Pak Ustadz ya, itu kan terfikir deh tuh urusan-urusan yang sedikit atau banyak terbawa walaupun kita udah berusaha. Baik. Nah, yang saya suka sering gitu Pak Ustadz ya, Ya. suka dapet ilham atau apalah gitu ya, yang itu menjadi solusi dari apa yang saya sedang hadapi gitu. Saya khawatir ini dari Allah atau dari setan gitu, dan begitu selesai sholat yang terbetik itu saya action gitu. Nah itu betul yang jalan yang saya pada saat itu solutif gitu. Saya khawatir itu saya sholatnya seperti apa dan bisikan itu dari siapa begitu. Ngeri Baik. banget Pak Ustadz. Baik, baik. Ya Bismillah. gimana ya Pak Baik, Ustadz? bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini detailnya sama satu hal ya mestinya ini. Inner voice atau apa istilahnya, internal mind atau apalah istilahnya gitu ya. Pokoknya omongan dalam diri itu ada dua. Ada yang datang dari kita karena pergulatan pemikiran kita, atau yang kedua tadi ada khinzib gitu ya, ada khanzab. Maka kalau kemudian kita mendefinisikan khusyuk, mohon maaf saya tadi nggak sebutkan. Khusyuk itu bukanlah tidak mendengar apa-apa, tidak memikirkan apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Itu koma namanya. Tapi kalau kita kemudian memikirkan sesuatu, perlu diketahui ya, khusyuknya Rasulullah SAW itu sambil gendong Hasan Husain. Khusyuknya Rasulullah SAW itu pernah gendong Usamah. Khusyuknya Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk membunuh ular dan kalajengking. Khusyuknya Rasulullah SAW itu membukakan pintunya Ibunda Aisyah dan beliau meneruskan sholatnya. Artinya kalau kita lihat kategori khusyuk versinya Rasulullah SAW, bukan berarti melepaskan diri dari dunia ini, kemudian berada di entah berantah yang kemudian kita menjadi sangat eksklusif, saya hubungan sama Allah nggak boleh dan ganggu, nggak gitu. Ini adalah bagian yang kemudian sholat itu secara fisik memang tidak boleh ada interaksi dengan orang lain. Tetapi dalam perkara-perkara yang mudorotnya jauh lebih besar, contoh, kita lagi sholat, cucu main pisau. Nggak mungkin pisaunya nggak kita ambil. Gitu. Tapi tetap aja ambil pisaunya pelan-pelan, kita taruh di tempat yang aman, kita terusin sholatnya, nggak ada masalah. Rasulullah SAW membukakan pintu Ibunda Aisyah, kemudian beliau kembali ke tempat sholatnya. Gitu. Rasulullah SAW menggendong Usamah pun, menggendong Hasan Husain pun di dalam sholatnya, ya sholat aja, tanpa harus merusak sholatnya. Gitu. Sehingga khusyuk itu bukan melepaskan diri dari dunia luar. Jadi kalau kemudian satu saat kita berpikir tentang ini, berpikir tentang itu, yang kemudian itu Allah SWT mungkin ilhamkan lewat sholat, wallahu alam, husnuzan saja mungkin itu malaikat yang bisikin. Gitu. Tapi jangan menganggap bahwa wah saya ini nggak diterima sholat saya ini. Maka isi dengan bagian sholat-sholat sunnahnya tadi. Gitu. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Segera hadir Pak Ustadz. Jazakumullah. Ya, sekadar. Bu Dr. Arini, kata yuhyi wa yumit, bahwa itu nggak apa-apa, tambahan saja. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, nggak ada masalah. Itu cuma tambahan lafaz saja. Ibaratnya ngomong Bu Arini yang baik hati cukup. Tapi misalnya kita mau nambahin Bu Arini yang baik hati, rajin menabung, mudah tersenyum, riang ceria, dan itu melekat pada apa yang kita tujukan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, wasyukurillah. Dan kalau jam ada 7 juga pertanyaan Ustaz Khalis. yang ingin ditanyakan silahkan simpan dulu ya, insya Allah pekan depan kita boleh di grup, tanya aja di grup, nggak Boleh di apa-apa, grup, nanti boleh kita tanya, bahasnya bisa langsung di grup atau kita bahasnya di kesempatan yang akan datang insya Allah.
Alhamdulillah, syukurlah, dan kita doakan ya guru-guru kita sehat walafiat dan juga Amin kita ya Rabb. semua sehingga Amin ya Rabb. pekan depan kita masih punya usia untuk kembali Insyaallah. mengkaji ini Insyaallah. syariat ini, dan kita mudah-mudahan Allah terima semua amal soleh Ya kita, Rabb. amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan berbagai amal soleh kita ini menjadi sebuah wasilah bagi kita untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup ada satu yang mau lewat nih dari Pak Admin. Silakan Pak Admin. Nah, ini ada sebuah iklan yang mudah-mudahan bisa dilihat ya, bisa dan juga ini adalah salah satu produk dari MKI yang mudah-mudahan untuk sebagai sebuah produk untuk dakwah kita di Majelis Keluarga Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah menuntaskan satu episode tentang zikir setelah sholat ya, dan mungkin masih banyak yang ingin ditanyakan, simpan dulu, nanti di pekan depan kita insya Allah masih melanjutkan tema tentang sholat, yaitu sholat berjamaah, dan ini ada beberapa masalah tentu yang harus kita pastikan ya, apakah bersumber dari Rasulullah SAW ataukah tidak. Juga mungkin nanti juga ada soal tentang sholat berjamaah dan zikir juga berjamaah, juga mungkin perdebatan juga di antara para ulama, dan kita harus tetap arif dan tahu dalil-dalilnya sehingga kita tidak sesat atau tidak menjalani sesuatu yang memang tidak ada rujukannya. Karena itulah pentingnya ngaji gitu ya, pentingnya ngaji, dan inilah bagian dari amal soleh kita, ngaji di pagi hari, dan selain ngaji tentu tadi Bu Yanti sudah nge-share juga ada sedekah juga di pagi hari, adalah salah satu juga amal soleh kita yang mudah-mudahan kita dawamkan setiap hari ya. Ketika kita dalam setiap hari, mudah-mudahan Allah masukkan kita kepada orang-orang yang paling bertakwa, karena disebutkan ahabul amal ilallah dawamu wa in qalla. Jadi amal yang paling disukai oleh Allah itu dawamnya atau terus-menerusnya, walaupun itu kecil gitu ya. Kita biasa bersedekah di tiap pagi, kita biasa ngaji tiap pagi gitu ya, walaupun beberapa ayat gitu ya. Kita kemudian bisa bermajlis di tiap pagi, itu mudah-mudahan amal-amal dawam, amal-amal yang istiqamah yang sudah kita lakukan, dan Allah istiqamahkan kita sehingga kita husnul khatimah di akhir kelak. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.